Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gamira Dharma dengan NIM 22111911062, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview ulang materi tentang dasar semikonduktor dan dioda, yang pada video sebelumnya baru sampai materi op-amp. Ini semikonduktor. Semikonduktor yaitu bahan untuk membuat dioda. Secara garis besar, semikonduktor yaitu bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau P. P ini yaitu rho yang dikasih simbol P antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10 pangkat 6, 10 pangkat min 6 sampai dengan 10 pangkat 4 ohm meter. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nah, di sini ada tabel. Sini bahannya ada tembaga sebagai konduktor, silikon sebagai semikonduktor, gelas sebagai isolator. Nah, tembaga di sini hambatan jenisnya 1,7 dikali 10 pangkat min 8. Silikon hambatan jenisnya 2,3 dikali 10 pangkat 3. Lalu gelas hambatan jenisnya 7,0 dikali 10 pangkat 6. Lalu ada contoh 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas, yaitu contoh pada tabel yang tadi. Masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Sini jawab. Hitung dulu R dengan rumus. Sini kita mencari R dulu, karena nanti kita mencari arus I. Sini R sama dengan mis kali panjang bahan per luas penampang. Lalu sini luas penampang sama dengan PR kuadrat. R di sini jari-jari. Lalu R sama dengan diameter per 2. Nah, setelah kita mendapatkan R, kita bisa mencari luas penampang. Selanjutnya dihitung I untuk masing-masing bahan dengan rumus. I sama dengan Pi per R. Nah, R di sini itu masing-masing. Itu R tembaga, R silikon, dan R gelas. Lalu di sini hasilnya I sama dengan 0,46 dikali 10 pangkat 3 ampere, itu sebagai tembaga. Lalu I sama dengan 3,41 dikali 10 pangkat min 9 ampere, itu silikon. Lalu I sama dengan 1,12 dikali 10 pangkat min 12 ampere, itu sebagai gelas. Nah, di sini arus yang paling tinggi yaitu tembaga sebagai konduktor. Arus yang paling rendah yaitu gelas karena dia tidak mengantarkan arus. Ini perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut. Dari yang terbesar adalah pada konduktor atau tembaga, semikonduktor atau silikon, dan isolator atau gelas. Di sini tegangannya 10 volt. Selanjutnya bahan-bahan semikonduktor. Di sini ada tripalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Lalu tetrapalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Lalu ada pentapalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Di sini ada tabel periodik semikonduktor. Di sini ada golongan 3, ada golongan 4, lalu ada golongan 5. Ini simbolnya, simbol golongan 3. Nah, di sini silikon terdapat pada golongan 4. Lalu bahan-bahan semikonduktor. Sini bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Lalu jumlah elektron silikon itu 14 buah.
Lalu jumlah elektron germanium itu 32 buah. Lalu jumlah elektron valensi atau elektron terluar silikon maupun germanium masing-masing 4 buah. Lalu jenis ikatan kovalen. Ini bahan-bahan semikonduktor. Nah, di sini ada jenis semikonduktor intrinsik. Apa itu jenis konduktor intrinsik? Itu merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh silikon murni. Nah, di sini ada contoh silikon murni. Di sini ada visualisasi 2 dimensi, yaitu ini. Lalu di sini ada visualisasi 3 dimensi. Nah, di sini ada ikatan kovalennya. Ini yang dinamakan ikatan kovalen. Lalu ini elektron valensi. Ini yang hitam ini elektron valensi. Struktur kristal silikon itu pengulangan secara teratur satuan sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral. Selanjutnya semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah, yaitu semua elektron berada pada ikatan kovalen. Lalu tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan, sehingga bersifat sebagai isolator. Lalu ada semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Sini ada agitasi termal, menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Lalu ada munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan atau generation. Lalu jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus atau sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Di sini ada sifat-sifat bahan silikon dan germanium. Di sini ada sifat-sifatnya ya. Di sini ada nomor atom, berat atom, kerapatan, konstanta, dielektrik, dan lain sebagainya. Ini sifat-sifat bahan silikon dan germanium. Nah, sini ada pembuatan muatan pada semikonduktor intrinsik. Ini pada suhu kamar. Di sini ada elektron ya. Sini elektron yang tadinya keluar, yang tadinya hitam pada S1 menjadi putih. Nah, di sini yang putih ini yang dinamakan hole. Nah, ini disebut dengan generation. Itu perubahan. Lalu jenis semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik yaitu semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan atau doping oleh atom asing. Nah, semikonduktor ekstrinsik itu dibagi menjadi dua. Itu semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Sini semikonduktor tipe N itu pengotoran oleh atom pentavalen. Lalu atom pengotornya disebut atom donor. Dan pembawa muatan atau elektron. Lalu pada semikonduktor tipe P, pengotoran oleh atom trivalen. Lalu atom pengotornya disebut atom akseptor. Pembawa muatannya disebut dengan hole. Lalu jenis semikonduktor atau ekstrinsik. Tujuan doping. Tujuan doping di sini yaitu meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan atau elektron atau hole saja. Nah, di sini ada perbandingan doping. Ini atom dopan dibandingkan dengan atom murni sama dengan 1 banding 10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 8. Nah, dopan ini adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor.
Dan di sini ada semikonduktor tipe N. Ini elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama Hall karena generation akibat agitasi thermal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan Hall sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, di sini ada elektron bebas, yaitu ini mayoritasnya elektron bebas yang tadinya plus 4 menjadi plus 5. Di sini mayoritasnya elektron. Selanjutnya semikonduktor tipe P. Ini ada Hall. Hall yaitu sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi thermal. Hall menjadi pembawa muatan mayoritas, dan elektron sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, di sini Hall sebagai muatan mayoritasnya. Yang putih ini yang dinamakan Hall. Yang tadinya plus 4 menjadi plus 3. Di sini mayoritasnya Hall. Ini didoping. Sini ada piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor itu diode pertemuan PN, transistor, termistor. Di sini ada LED ya, LED. Lalu ada transistor, ada dioda, termistor, dan IC juga termasuk semikonduktor. Selanjutnya dioda pertemuan PN. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Dioda pertemuan PN atau pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metallurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektroda, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Nah, di sini ada contoh pertemuan PN. Di sini ada kristal tunggal semikonduktor. Ini semikonduktor masih murni. Lalu di sebelah kiri kita kasih doping atom-atom akseptor. Yang sebelah kanan kita kasih doping atom-atom donor. Lalu hasilnya sebelah kiri menjadi tipe P, sebelah kanan menjadi tipe N. Ini yang dinamakan dengan pertemuan PN. Lalu dioda pertemuan PN. Nah, di sini sebelah kiri sama kanannya kita pasang kawat dan logam. Ya, sebelah kanan juga sama. Nah, ketika tipe P bertemu dengan logam ataupun kawat, sini anoda, lalu yang sebelah kanan disebut dengan katoda. Logam dan kawat ini dinamakan terminal atau elektroda. Lalu hasilnya seperti ini. Yang sebelah kiri itu anoda, sebelah kanan katoda. Ini garis pembatas. Jadi anoda ini dari sini sampai ke sini, lalu katoda dari sini sampai sini. Ini simbol diodanya. Ini cara kerja pertemuan PN terbuka. Sini jenis P dan jenis N. Sini ada lapisan, tengah-tengahnya lapisan pengosongan. Jadi tipe P ini dia tersusun atas ion-ion negatif. Kemudian atomnya itu atom Hall. Karena tadi yang dibahas pada materi semikonduktor bahwa tipe P itu muatan dominannya yang Hall. Jadi P ini dominannya Hall, ionnya negatif atau disebut ion akseptor.
ion akseptor ini disimbolkan negatif. Kalau yang di tipe N, muatan dominannya yaitu elektron, dan ionnya, ion donor, disimbolkan dengan positif. Jadi kalau tipe P, ion akseptor negatif, tipe N, itu ion donor dengan simbol positif. Muatannya di tipenya muatan hole, tipe N muatannya elektron. Itu yang dominannya. Tengah-tengahnya ini ada lapisan pengosongan, di mana di sini ada bidang pertemuan antara ion-ion negatif dan ion-ion positif. Sini ada penjelasannya. Atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron. Nah, kan kalau tipe P ini mayoritasnya yaitu hole, sedangkan elektron itu minoritas. Jadi disimbolkan ion akseptor yaitu ion negatif karena dia kekurangan elektron. Sedangkan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Yang tipe N. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Jadi, saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan N difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Jadi kalau kita pertemukan tipe P dan N, terjadi difusi. Difusi itu elektron ke arah P dan hole ke arah N. Difusi itu menyebabkan elektron ke arah P yang hitam ini ke kiri, ke arah tipe P, dan hole ke arah tipe N. Jadi saling berlawanan, arah elektron dan arah hole. Menyebabkan arus difusi ke kanan. Kenapa arus difusinya ke kanan? Jadi difusi itu memuat si hole bergerak ke kanan dan elektron bergerak ke kiri dari gambar ini. Atau hole bergerak ke N, elektron bergerak ke P, menimbulkan arus difusi. Nah, kemudian terjadi rekombinasi atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Jadi di sekitar bidang pertemuan terdapat atau disebut disebar pengosongan atau depletion region. Sekitar bidang pertemuan terdapat membawa muatan atau disebut daerah pengosongan atau depletion region. Jadi si hole dan elektron ini saling mengisi pada muatan kosong, terus diisi elektron. Proses pengisian elektron terhadap hole itu disebut rekomendasi, sehingga pada akhirnya pada lapisan pengosongan ini kosong karena tadi elektron dan hole-nya telah berekomendasi, sehingga terbentuk bidang pengosongan. Jadi bidang pengosongan ini kenapa dia ada? Karena tadi ada proses rekomendasi. Proses hole terisi oleh elektron. Kan mereka bergerak, si elektron ke kanan, si elektron ke kiri, hole ke kanan. Mereka bertemu, lalu saling mengisi, yaitu rekomendasi, jadinya kosong. Tiba-tiba di tengah-tengahnya kosong. Jadi bidang pengosongan itu timbul akibat rekomendasi. Jadi lenyapnya elektron meninggalkan ion donor dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor. Karena hole saling rekomendasi, jadi sisa ionnya aja di sini pada lapisan pengosongan ini. Jadi yang tersisa ion-ionnya. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik. Sehingga ada tegangan disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang atau barrier potensial, menimbulkan arus drip ke kiri. Karena di sini terjadi pertemuan antara bidang pengosongan ini terjadi pertemuan antara positif dan negatif hingga menjadi pertemuan medan listrik. Akan munculnya
tegangan potensial. Tegangan potensial yang dimiliki pertemuan PN ini, bahan dioda ini, dan menimbulkan arus drip yang mengarah ke kiri, ke tipe P. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drip dengan arus difusi. Tadi arus drip ke kiri dan arus drip ke kanan. Selanjutnya, jadi pada dioda ini terjadi dua pembiasan, tergantung posisi pemasangan dari sumber tegangannya. Kita pasang seperti ini, di mana tegangan input itu masuk pada anoda, keluar kepada katoda. Atau polarisasi positifnya mengarah ke jenis P dan jenis N sebagai katodanya. Bias maju itu konfigurasi rangkaiannya seperti ini. Arus maju, arus masuk kepada anoda. Sini jenis P dipasang sebelah kiri, jenis N pasang sebelah kanan. Sehingga adanya PD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drip. Arus difusi lebih besar dari arus drip. Atau PD ini tegangan yang terbentuk pada tegangan medan listrik. Kalau arus difusi lebih besar dari arus drip, maka arus dominan ke arah kanan, karena lebih besar arus difusi. Jika potensial penghalang sebelum diberi PD adalah P0, maka potensial penghalang turun menjadi P0 sama dengan PD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Jadi karena tadi fenomena ini, munculnya PD ini menyebabkan lapisan pengosongan ini menjadi semakin sempit, menjadi semakin mengecil, sehingga pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Jadi arus yang masuk ini punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Jadi di sini ada medan listrik menimbulkan namanya tegangan potensial atau tegangan penghalang. Karena seperti yang kita tahu, bahan silikon germanium punya tegangan. Lalu elektron dari sisi hole dari sisi P pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Lalu elektron dari sisi N atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas sisi P. Lalu jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Nah, jadi pada rangkaian ini arus yang masuk pada anoda tidak sama dengan, belum tentu arus yang keluar sama dengan arus yang masuk. Nah, bagaimana pada pembiasan mundur? Di inputan kita masukkan pada katoda dan keluarannya pada anoda. Jadi kalau bias mundur, hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar. Potensial penghalang menjadi P0 plus PD. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Jadi kita masukkan arus katoda, si hole yang ada di elektron yang ada di tipe N ini akan bergerak ke kiri, dan hole yang ada di tipe ini bergerak ke kiri. Jadi ini saling menjauhi. Jadi hal itu menyebabkan lapisan pengosongan menjadi sempit. Kalau ini biasa, pada kebalikannya ini saling menjauhi, lapisan pengosongan semakin lebar, sehingga potensial penghalangnya menjadi P0 plus PD, menjadi semakin besar tegangan penghalangnya. Tidak bisa melewati arus. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, jadi daerah pengosongan ini semikonduktor intrinsik. Beda dengan P dan N. Karena semikonduktor P dan ini semikonduktor buatan.
Agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hol pada daerah ini. Kemudian pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hol di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻14 ampere. Ini jadi paling kecil. Nah, seperti ini grafik dari arus dioda. Jadi contoh, ini ada dioda silikon. Jadi dari 0, kita bias maju, kita berikan tegangan dari 0 volt, kemudian dia rata masih di 0, tegangan 0, tapi dia mulai naik, dia stay stabil di 0,7. Tegangan potensialnya tadi sudah tegangan masuknya melebihi batas tegangan potensial, itu di batas 0,7 volt. Sedangkan daerah pembiasan mundur itu akan selalu 0 kecuali kita suplai tegangan terlalu besar 100 volt. Jadi nanti akan menyebabkan jika diberikan tegangan terlalu tinggi atau terlalu besar akan menyebabkan breakdown, sehingga komponen ini tidak bisa berfungsi meredam arus yang masuk dari katoda menuju anoda karena terlalu besar 100 volt. Ini simbol dioda Zener. Selanjutnya dasar analisa dioda. Ini simbol. Di sini ada simbol. Di sini ada anoda. Di sebelah kanan ada katoda. Yang besar ini ada anoda. Nah, ini ada pembatas. Ini sebagai katoda. Lalu di sini anoda disimbolkan dengan seperti ini. Lalu di sini ada pembatasnya. Lalu katoda. Ini keluarannya katoda. Selanjutnya ada jenis-jenis dioda. Nah, di sini ada Jansen dioda, ada Zener dioda, tunnel dioda, Schottky dioda, refraktor dioda, dan lain sebagainya. Ada juga di sini LED, lighting emitting dioda. Lalu jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyearah arus, pengaman tegangan kejut. Lalu dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Lalu dioda Brigade untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian satu daya. Lalu LED sebagai lampu indikator. Lalu rangkaian dioda. Sini ada garis beban. Dari gambar ini dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff diperoleh Pi sama dengan Pi sama min I RL, dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu Pi dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Sini ada garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potong Pi adalah Pi sama dengan Pi I. Di sini ada garis beban. Ini garis beban. Lalu ini PI per RL ini tegangan input kali restansi beban, yaitu namanya arus saturasi. Arus saturasi dari keluaran diodanya. Dan itu terjadi ketika PI per RL saja. Tidak dipengaruhi oleh komponen lain. Sedangkan arus akan sama dengan 0 kalau tegangan input sama dengan V-nya. Pi sama dengan 0, titik potong adalah I sama dengan Pi per RL. Pi kurang I per RL ini sebagai penyearah. P ini sebagai penyearah. Lalu gambar kurva karakteristik dinamis pada dioda.
Hubungan arus terhadap tegangan memasukkan PI bervariasi atau disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Di sini kalau dia dinamis, kalau misalkan diodanya memiliki tegangan masukan yang bervariasi, yaitu PI. Lalu tegangan PI-nya naik, misalnya menjadi PI aksen, kurvanya juga bergeser. PI aksen kurvanya bergeser dari titik pertemuan A-nya di sini menjadi aksen di sini dan seterusnya. Selanjutnya model dioda. Pendekatan pertama atau dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Lalu pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Nah, sini pendekatan 1. Sini ada contoh rangkaian forward bias. Lalu sini rangkaian reverse bias. Keluaran. Lalu di sini ada kurvanya itu naik, karakteristiknya sesungguhnya ini kurva. Selanjutnya pada pendekatan kedua, pada keadaan bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebagai pi gamma. Pi gamma untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt dan pi gamma untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Di sini ada rangkaian bias maju. Di sini diodanya menjadi sumber tegangan. Lalu bias mundur, diodanya menjadi saklar tertutup. Ini kurvanya. Kurva bias maju sama seperti yang ideal. Lalu ini kurva bias mundur. Kurvanya seperti ini. Selanjutnya pendekatan ketiga. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar pi mega atau pi mega untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt dan pi mega untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias, bias mundur, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Nah, ini contoh rangkaian pada bias majunya. Sini diodanya menjadi sumber tegangan yang terpasang seri, lalu ada resistansi feedbacknya, ada RF-nya. Lalu pada bias mundur, diodanya sebagai resistansi reverse. Nah, ini kurva bias maju. Itu sama seperti pendekatan ketiga dan kedua, sama aja, itu ideal. Lalu ini kurva bias mundur. Lalu ada contoh soal, perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Nah, di sini ada contoh rangkaian, lalu di sini ada diodanya. Di sini ada RL-nya, resistansi bebannya, sama dengan 100 ohm, PI-nya 10 volt, RF-nya 2,5 ohm, silikon. Lalu jawab pada pendekatan 1. Di sini diodanya menjadi saklar tertutup, yaitu ID-nya sama dengan Pin per RL, kita masukkan Pin-nya 10 volt, RL-nya 100 ohm, sama dengan hasilnya
0,1 ampere. Lalu pada pendekatan kedua, yang diodanya diganti menjadi sumber tegangan. Lalu kita masukkan pada rumus ID sama dengan Pin kurang Pi gamma per RL. Sama dengan kita masukkan Pin-nya 10 volt min 0,6 volt, Pi gammanya per 100 ohm. Ini RL-nya. Sama dengan hasilnya 0,094 ampere. Ini beda ya hasilnya pendekatan 1 dan pendekatan 2. Lalu di sini pendekatan 3. Diodanya diganti menjadi sumber tegangan pada rangkaian seri. Lalu di sini ada RF, resistansi feedback-nya. Lalu kita masukkan ID sama dengan Pin min Pi gamma per RL ditambah RF. Sama dengan kita masukkan Pin-nya 10 volt min 0,6 volt per 100 ohm ditambah 2,5 ohm. Sama dengan hasilnya 0,092 ampere. Lalu PD-nya, tegangan diodanya hasilnya sama dengan Pin dikurang ID dikali RL. Pin-nya 10 volt min ID-nya 0,092 ampere dikali 100 ohm yang hasilnya 0,8 volt. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.